Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2023 dan besok kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik Bapak Ibu sekarang yang berada di wilayah Cibitung dan juga secara khusus ibu-ibu yang sekarang berada di Bali dan jemaat Tuhan lain dari berbagai jemaat. Biarlah semua pagi hari ini memasuki bulan Desember 2023, semua diberkati oleh Tuhan, diberi banyak jalan keluar oleh Tuhan. Pagi ini kita akan memasuki apa yang disebut dengan doa pagi yang terakhir di tahun 2023. Dan kita akan membahas khusus tentang Minggu Advent. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom bagi Bapak Ibu semua yang sudah menuliskan namanya di live chat. Biarlah semua boleh diberkati Tuhan. Mereka yang tidak menuliskannya juga sama diberkati Tuhan. Mari kita memulai ibadah doa pagi ini dengan kita memuji Allah. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias Juru Selamatmu. Kan datang segera terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh bermegah. Yang tulus hatinya niscaya dilayakan, menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku. Hatiku
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari Sabtu pertama di awal bulan Desember 2023. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan diberi kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Dan Tuhan memberi kami kekuatan, sehingga doa pagi ini boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita menaikkan nyanyian pujian. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir, bagai anak yang lembut. Akan kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi ikut pandangan-Mu, bela damai yang bakal. Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami dan dapat kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka memasuki Minggu Advent, maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan topik memahami Minggu Advent. Dasar firman Tuhan diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dan Yesaya 40 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, mungkin kita pertama-tama harus memahami masa Advent itu apa. Masa Advent adalah periode persiapan menuju peringatan Hari Raya Natal. Dan biasanya, masa Advent berlangsung selama 4 minggu sebelum Natal. Mulai pada hari Minggu dekat akhir November atau awal Desember, sampai 1 hari sebelum peringatan Natal. Kita bertahun-tahun sudah merayakannya, dan dalam liturgi 4 minggu sebelum Natal, ucapan yang biasanya haleluya sesudah pembacaan firman diganti menjadi Maranatha. Nama Advent diambil dari kata Latin adventus, yang artinya adalah kedatangan. Nah, dalam masa Advent umat Kristen, Katolik maupun Protestan menyiapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus sebagai bentuk napak tilas karena Kristus sudah lahir, namun dalam bentuk napak tilas kita mencoba menghayati kembali
kita memperingati kelahiran Kristus, sekaligus menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman. Jadi, setiap kali kita merayakan Advent, selalu ada dua wajah. Wajah di mana kita memperingati bagaimana Kristus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan di sisi lain, kita juga sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus, Minggu Advent belum ada. Di zaman para rasul juga, Minggu Advent belum ada. Diduga Minggu Advent dari pertama, 2, 3, sampai 4 itu mulai dirayakan di kalangan umat Kristen sejak abad yang keempat. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menanti atau mempersiapkan diri dalam rangka Minggu Advent ini menyambut kelahiran Kristus secara napak tilas, sekaligus juga mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat firman Tuhan kita baca dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudara, kadang-kadang Minggu Advent merujuk ke nats ini. Apa maksudnya? Karena maksud daripada ayat ini seolah-olah ada istana yang besar dan sang raja yang pergi berperang kembali ke istana. Dan ada perintah dari mereka yang memiliki otoritas dalam istana itu untuk membuka pintu-pintu gerbang. Karena sang raja yang menang perang itu kembali ke istana. Nah, dalam gambaran itulah pemazmur menggambarkan bagaimana Allah yang dikatakan perkasa dalam peperangan kembali membawa kemenangan ke tengah-tengah bangsanya, ke tengah-tengah umatnya. Pada saat itu Tuhan disambut dengan sebuah sambutan yang luar biasa. Sehingga dalam bahasa puitis dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Jadi rupanya kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang sudah dinanti berabad-abad lamanya dari seluruh manusia, suku, bangsa. Mereka semua menunggu dan menunggu sampai Kristus datang kedua kali. Termasuk ketika kita membaca Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Ini bukan hanya dipahami bagaimana Kristus hadir di Bethlehem, tapi juga dipahami Kristus yang kelak akan menjejakkan kaki kembali di tengah dunia, bukan sebagai Mesias yang datang mengabarkan Injil, tetapi sebagai Dia yang adalah Alfa dan Omega. Di sisi lain, orang juga seringkali mengutip Yesaya 40 ayat yang ketiga, yang firman-Nya berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, hampir senada dengan Mazmur yang siap menyambut kedatangan Raja kemuliaan. Sementara Yesaya 40 ayat 3
bicara mengenai mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Atau ratakan jalan-jalan yang tidak rata, karena Allah akan lewat. Jadi ada semacam kesejajaran antara yang diucapkan Mazmur dan disebut Yesaya, bahwa Allah hadir dalam kemegahannya, dan dia bukan datang begitu saja. Dia datang dan kita menyambutnya dengan cara mempersiapkan diri. Jadi jangan pikir menyambut Tuhan itu dengan acara, jangan menyambut Tuhan itu dengan kebaktian. Salah. Persiapkan jalan bagi Tuhan itu sama dengan kita bertobat. Jangan kita menyambut yang lain, tapi kita menyambut Kristus yang juga menyambut diri kita dengan apa adanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November ya, yaitu antara tanggal 27 November sampai 3 Desember. Dan itu berlangsung sampai pada malam Natal 24 Desember. Dengan ini panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda. Tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 minggu. Pelaksanaan dalam bulan ini juga unik. Ya, kalau saudara lihat tanggal 24 Desember itu hari Minggu. Minggu paginya Minggu paginya itu minggu biasa. Minggu Advent yang keempat. Nah, apa yang terjadi pada sore harinya? Pada sore harinya kita tidak lagi masuk dalam minggu Advent keempat, tetapi malam Natal Kristus. Kalau beberapa tahun lalu ya, kita merayakan Natal, ada minggu Advent ke hari Minggu yang selanjutnya itu berjarak. Nah, karena kalender di mana-mana yang berpatokan pada apa yang disebut dengan bulan selalu bergeser-geser, maka minggu Advent pun mengalami hal demikian. Nah, saudara-saudara, dalam rangka mempersiapkan diri, dalam liturgi gereja ada tradisi simbol Advent melalui pemasangan lilin dari minggu pertama sampai keempat dengan makna-makna sebagai berikut. Nah, sebelum saya jelaskan maknanya, supaya kita bukan sekedar membuat atau meneruskan sebuah tradisi tanpa dimengerti, maka ada baiknya kita belajar mengapa di minggu pertama mesti ada 1 lilin, minggu kedua 2 lilin, minggu ketiga 3 lilin, minggu keempat 4 lilin. Ya udah, dari sononya begitu, itu bukan jawaban yang baik. Jawaban yang baik adalah melihat apa maksudnya. Ya, melihat apa kandungan pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat coba. Di slide terlihat tentang gambar 1 lilin yang menggambarkan tentang apa yang disebut dengan Minggu Advent yang pertama. Saudara, Minggu Advent yang pertama lilinnya namanya lilin Nabi. Ya, atau the prophesy candle. Ya. Nah, lilin ini melambangkan harapan. Ya, jadi ingat ya, besok kalau dinyalakan lilin 1 itu warna ungu, itu artinya harapan. Warna ungu dalam minggu Advent berarti apa yang disebut dengan pertobatan. Jadi sepanjang minggu Advent di beberapa tradisi gereja lain mereka berpuasa. Karena di dalam minggu Advent ini bukan sekedar jaga-jaga mau masuk Natal, tidak. Justru dari setiap minggu coba dihayati. Ya, karena kita besok memasuki minggu Advent pertama, lilin Advent yang pertama itu melambangkan harapan. Mengingatkan apa? Mengingatkan Yesus yang akan datang kembali. Ya, Roma 15 ayat 12 sampai 13 menjadi ayatnya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit,
dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, doa kita untuk minggu Advent pertama adalah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati dan pikiran yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu ya Kristus. Kiranya hati dan pikiran kami sesungguhnya menanti kedatangan-Mu dengan kesungguhan hati. Saudara percaya Kristus akan datang kembali menjemput saleh-salehnya? Dia bukan hanya mampu hadir di Bethlehem, tapi dia juga akan hadir dan kita semua menyambut kehadirannya. Kalau kita menjawab, ya, saya percaya, maka minggu Advent pertama yang melambangkan harapan semoga dapat dihayati oleh Bapak Ibu Saudara kalian dengan baik. Yang kedua disebut dengan lilin Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lilin Bethlehem melambangkan iman, mengingatkan perjalanan Maria dan Yusuf yang menuju Bethlehem dengan iman. Mereka belum mengerti banget apa ini pesan. Mereka juga dilarang untuk hidup sebagai suami istri karena Maria sudah mengandung. Belum lagi harus menuntun Maria ya sampai ke Bethlehem. Itu harus penuh kesabaran. Ya. Disitulah harus ada kesabaran. Disitulah bagaimana kita yang sabar ini hidup dalam sebuah iman. Maria dan Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka berjalan dengan iman. Ayat Lukas 3 ayat 4-6, lu seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Doa kita, ya Tuhan, bangkitkan terus iman kami yang mempercayai janji dan karya-Mu walaupun belum sepenuhnya kami melihat. Kiranya kami terus belajar mempercayai-Mu, ya Tuhan. Amin. Jadi saudara sudah belajar ya, lilin yang pertama bicara mengenai harapan, lilin yang kedua bicara mengenai iman. Sementara lilin yang ketiga warnanya berbeda, saudara. Pink. Ya, bukan lagi ungu, tapi pink. Ya. Nah, mungkin gereja kita ada selama ini masih ungu-ungu. Mungkin ke depan kita sudah harus mengerti. Nah, lilin pink ini menggambarkan kegembiraan. Ya. Jadi kita diingatkan bahwa kegembiraan yang dialami, ya, kegembiraan yang dialami oleh dunia terjadi pada saat kelahiran Yesus. Ketika Yesus datang, waduh, sukacita yang luar biasa. Dan Lukas 2 ayat 7-14, firman Allah berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara lihat ya, kegembiraan sukacita dialami oleh orang-orang yang hadir di sana, yang mendengar bagaimana Kristus akan datang dan bekerja dan bergerak di antara mereka. Nah, saudara, dalam doa ini kita berdoa, karuniakanlah sukacita surgawi yang mengatasi berbagai ganjalan problematika kehidupan.
Sukacita itu membuat kemarahan, kebencian, ketidakacuhan mengalami perubahan dan membuat orang-orang yang tadi dirundung hal-hal yang pahit bersukacita kembali karena Kristus. Nah, saudara-saudara, yang keempat, lilin yang terakhir, yaitu lilin yang melambangkan kedamaian, peace. Dan ini mengingatkan kita pesan dari para malaikat, damai di bumi. Yohanes 3 ayat 16-17 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita doa. Ya Tuhan, kiranya Sang Raja Damai mengaruniakan damai sejahteranya kepada dunia, sehingga menyatukan semua yang berseteru, saling mengampuni, saling menghadirkan damai sejahtera, baik terhadap diri sendiri, terhadap anggota keluarga, dan kepada siapapun. Kiranya Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi manusia di tengah-tengah kemelut yang luar biasa, peperangan di mana-mana. Biarlah lilin yang keempat yang disebut dengan lilin malaikat mengingatkan kita untuk terus menaikkan doa dan percaya Allah sanggup menghadirkan kedamaian. Amin. Song-song bagai bara, ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penjuru jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Yang datang menghakimi seisi dunia, Rahmani dan Rahimi membela umat-Nya. Ya datang matahari, sinari umat-Mu. Padamu kami cari bahagia penuh. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami betapa Tuhan terus bekerja dari zaman ke zaman hanya untuk membuktikan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu, datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah melalui peristiwa Advent sampai Natal,
kami banyak memeriksa diri kami dan membiarkan Roh Allah mengubah hidup kami. Pakailah masa raya ini Tuhan, bukan sekedar basa-basi atau sekedar program, tapi menjadi momen-momen Tuhan bekerja secara khusus bagi kami semua. Bekerjalah ya Tuhan melalui diri kami dan di dalam diri kami. Di kesempatan hari ini kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan kami membawa seluruh majelis jemaat GKO Cibitung, mulai dari gembala sidang, pendeta non-gembala sidang, PHM, para koordinator komisi kategorial, para koordinator komisi non-kategorial. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memakai mereka semua. Tuhan bekerja melalui mereka semua. Secara khusus, para penatua yang besok bertugas melayani perjamuan kudus baik pagi sampai dengan sore, dan juga para pendeta yang melayani, Tuhan mengurapi mereka secara khusus. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, biarlah mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun 2023 dalam pertolongan Tuhan. Kami juga ingat buat mereka yang sakit, kami bawa dalam doa ini. Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Boruh Tagalung, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Syahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Melki dan Ibu Deborah Monas, Bapak Rafli Tamburian, Opung Morlan Sinaga Boru Simbolon, Bapak Benyamin Mahulete, Ibu Hutajulu, Ignatius Jogi Siagian, Bapak Romulo Hasibuan, Bapak Mengapul Manurung, Davin Sitompul, dan Adriel Bagot Parulian Huta Barat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka semua, Engkau memulihkan mereka semua, dan Engkau menyembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk semua anggota-anggota keluarga kami yang bertugas jauh di tengah-tengah, dari tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Belman Sitinjak, Bapak Jeffrey Besi, Saudara David Manurung, Bapak Toner Oposunggu, Saudara Leo Butar-Butar, dan Saudari Victoria Syaila. Ya Tuhan, sertai mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami tetap bawa Ibu Dwi Boru Manurung dan Ibu Parlin Sihotang. Tuhan mengurapi mereka. Biarlah kandungan mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sampai pada saat mereka melahirkan, mereka boleh melahirkan dengan sehat, dan anak-anak yang dalam kandungan lahir dengan selamat. Kami juga tetap bawa Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laia, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana, dan Ibu Rista Tampu Bolon. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan pakai mereka luar biasa menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang handal di tangan Tuhan dan bermakna bagi masyarakat. Kami berdoa juga menyerahkan tur PW di Bali, biarlah terus berlangsung dengan sukacita, dan sampai pada waktunya mereka boleh kembali dalam keadaan sehat dan selamat dan penuh sukacita karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan Natal sekolah minggu sampai pelaksanaannya boleh berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana Natal jemaat, biarlah semua proses ini Bapa boleh berlangsung dengan baik, mulai dari latihan sampai pada pelaksanaan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ujian Tuhan. Biarlah Tuhan di level manapun mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Dan anak-anak kami boleh berkonsentrasi, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, dibukakan jalannya oleh Tuhan. Mereka yang mencari pasangan hidup, dibukakan jalannya oleh Tuhan. Dan mereka yang rindu untuk memperoleh keturunan, dibukakan jalannya oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berencana untuk memasuki bulan Desember ini,
kembali ke kampung halaman. Kiranya Tuhan menyertai rencana bahkan perjalanan anak-anak-Mu sampai di kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat. Kami berdoa untuk semua yang sudah menuliskan namanya di live chat. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Yang tidak menuliskan namanya juga, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Kiranya apa yang kita terima dan pelajari hari ini boleh jadi berkat. Sampai jumpa di doa pagi tahun depan 2024. Selamat menyambut kedatangan Kristus melalui minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat bersama-sama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.